Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Laminto dan teman saya. Yovin Adriel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pemilihan bahan poros pada turbin angin double pilar Savonius Darius. Turbin angin double pilar Savonius Darius merupakan inovasi terbaru dalam teknologi pembangkit listrik tenaga angin. Sistem ini menggabungkan dua jenis turbin yaitu Savonius dan Darius untuk memanfaatkan kecepatan angin secara optimal. Pemilihan material poros. Nah, di sini tuh kita mempertimbangkan tentang kekuatan, ketahanan, serta biaya. Yang pertama, kekuatan struktural. Di sini poros turbin itu harus bisa menahan beban torsi, tekanan, dan gaya-gaya yang terjadi selama operasi. Pemilihan material ini juga dengan kekuatan tarik dan ketangguhan yang tinggi sangat penting. Yang kedua tentang ketahanan terhadap korosi. Nah, material poros ini dia harus tahan terhadap korosi karena paparan lingkungan udara sekitar itu dapat merusak komponen dari turbin itu sendiri. Untuk pemilihan material yang resisten korosi menjamin keandalan dan umur panjang bagi pemakaian turbin tersebut. Yang ketiga itu kita harus mempertimbangkan tentang biaya. Selain kekuatan dan ketahanan, biaya material dan proses pembuatan poros juga menjadi faktor penting dalam pemilihan. Memilih material yang optimal dengan biaya terjangkau itu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk memilih material tersebut. Ya, selanjutnya desain poros, analisis beban dan perhitungan dimensi. Langkah pertama yaitu analisis beban, di mana kita mengidentifikasi beban-beban yang bekerja pada poros, termasuk beban aksial, radial, momen bending, dan torsi. Lalu kita menentukan kombinasi beban yang paling kritis untuk desain poros tersebut. Langkah kedua itu perhitungan dimensi, di mana kita akan menghitung diameter dan panjang poros yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria kekuatan. Kita juga mempertimbangkan faktor keamanan dan desain untuk memastikan integritas struktural. Lalu langkah ketiga yaitu analisis tegangan, di mana kita akan melakukan analisis tegangan pada poros untuk memastikan bahwasannya tegangan yang terjadi tidak akan melebihi batas kekuatan material. Kita juga akan menggunakan perhitungan teoritis dan atau simulasi numerik. Ya, untuk selanjutnya pemilihan bahan pada poros yang kita pilih di sini ada beryllium S200, selanjutnya ada aluminium alloy, selanjutnya ada magnesium alloy AZ31B dan titanium alloy. Nah, untuk beryllium S200 sendiri, beryllium ini merupakan elemen vital dalam banyak teknologi yang canggih. Namun penggunaannya harus disertai dengan perhatian khusus terhadap keselamatan karena sifatnya yang sangat toksik. Yang selanjutnya untuk aluminium alloy. Nah, aluminium alloy di sini tuh pilihan yang ringan dan juga dia tahan korosi. Namun kekuatannya itu tidak terlalu kuat apabila kita bandingkan dengan baja. Nah, sehingga untuk aluminium sendiri ini kita harus membutuhkan dimensi yang cukup besar. Nah, untuk yang ketiga ada magnesium alloy AZ31B. Magnesium alloy AZ31B ini material multifungsi dengan kombinasi yang ringan dan juga kuat formabilitas serta dia itu tahan terhadap korosi. Paduan ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi industri. Yang terakhir ada titanium alloy. Titanium alloy sendiri ini material yang serbaguna dengan kekuatan yang tinggi. Dia juga tahan terhadap korosi, biokompatibilitas, dan dia juga tahan terhadap suhu yang tinggi. Ya, selanjutnya karakteristik dan cost per unit strength untuk material calon poros. Dapat dilihat terdapat tabel di slide satu ini di mana pada tabel tersebut itu terdapat calon material yaitu berupa aluminium alloy 6061, beryllium dan magnesium alloy serta titanium alloy. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwasanya terdapat nilai tensile strength, working stress, relative cost, modulus Young, density, dan cost of unit stiffness dari keempat calon material tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan, material aluminium alloy 6061 bahwasanya nilai performance index atau kemampuan teknis material tanpa memperhatikan dalam segi biaya mempunyai nilai 42 serta dari nilai figure of merit atau FOM yaitu hasil akhir dari penelitian ini di mana nilai FOM memperlihatkan dalam segi pemanfaatannya serta segi ekonomis material aluminium mendapatkan peringkat satu dengan nilai tertinggi yaitu 10,7.
Ya, untuk selanjutnya kita itu juga mencari dari gaya angin yang bekerja pada turbin. Nah, untuk gaya angin sendiri ini dia dapat kita hitung dengan rumus P sama dengan setengah dikali 1,2 kilogram per meter kubik dikali 3,47 meter kuadrat dikali 0,544 dikali 17,14 meter per second kuadrat. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil yaitu 332,74 Newton. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai gaya angin yang bekerja pada turbin, kita akan melakukan simulasi FEA, di mana dapat dilihat pada gambar. Di sini terdapat dua gambar, di mana gambar yang sebelah kiri yaitu menunjukkan nilai stres terendah pada poros tersebut, lalu yang gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan nilai stres tertinggi pada poros tersebut. Dari hasil simulasi yang dilakukan dengan diberi gaya 332,74 Newton dan nilai tegangan maksimum adalah 4,67 E plus 7 Newton per meter persegi serta nilai maksimum displacement material aluminium alloy 6061 adalah 25,43 mm. Material aluminium 6061 aman serta dapat diaplikasikan karena nilai stres maksimum lebih kecil dari nilai yield strength material aluminium tersebut. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.